Kita jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah yang berkaitan dengan memilih subjek yang akan dijadikan sumber data. Dalam melakukan penelitian, kita harus menentukan dari mana data itu akan kita kumpulkan. Inilah yang disebut dengan subjek penelitian. Dalam konteks ini, ada dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah konsep tentang populasi, dan yang kedua adalah konsep tentang sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek, keseluruhan karakteristik yang menjadi fokus untuk kita kumpulkan datanya. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan kita gunakan sebagai sumber data, tetapi bagian ini adalah mewakili populasi atau representatif terhadap populasinya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa sampel itu representatif terhadap populasinya? Ini dapat kita lihat dari karakteristiknya. Dalam penelitian ilmiah, ada kaidah yang harus kita ikuti, terutama terkait pengambilan sampel dari populasi, yaitu apabila populasi itu homogen, maka kita dapat mengambil sampel dengan teknik apapun, dalam ukuran berapapun. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang beras ingin mengetahui apa jenis beras yang ada di sebuah karung. Dia tidak perlu harus mengambil dengan teknik tertentu dan berapa banyak atau membuka karungnya, tidak perlu. Ambillah saja sebagian kecil beras dengan teknik apapun, kemudian begitu beras itu keluar, maka dia bisa mengambil kesimpulan tentang jenis beras yang ada di dalam karung itu. Persoalannya akan berbeda apabila kita mengambil sampel dari populasi yang terdiri dari manusia dengan berbagai macam karakternya. Untuk ini, ada teknik-teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan sehingga sampel yang diperoleh itu mewakili atau representatif terhadap populasinya. Dalam memilih subjek yang akan dijadikan sampel penelitian yang kita lakukan, ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama adalah berapa besar ukuran sampel yang akan kita gunakan. Yang kedua, teknik apa yang akan kita gunakan di dalam memilih subjek yang akan menjadi sampel itu. Yang terkait dengan ukuran sampel, kaidah ilmiah itu menyatakan bahwa makin besar sampel, itu makin mendekati kerepresentatifan. Tetapi persoalannya, apabila ukuran populasi itu cukup besar sebagaimana di dalam survei, maka dalam menentukan ukuran sampel, kita bisa menggunakan formula berikut. Di dalam menentukan berapa besar sampel yang seharusnya kita ambil untuk mewakili populasi yang besar tersebut. Secara umum, teknik-teknik pengambilan sampel dalam penelitian ilmiah itu ada dua macam. Yang pertama adalah teknik-teknik pengambilan sampel yang tergolong pada teknik berbasis peluang atau berbasis probabilitas. Yang kedua
adalah teknik yang tidak berbasis pada peluang. Teknik yang berbasis peluang ini itu pada dasarnya pengambilan sampel dilakukan dengan cara random atau acak. Namun ada beberapa variasi dalam pengambilan sampel dengan teknik random atau acak. Yang pertama, apabila populasi itu secara keseluruhan diasumsikan mempunyai karakteristik yang homogen, maka kita bisa melakukan random secara keseluruhan. Apabila karakteristik populasi itu heterogen atau beragam, maka teknik pengambilan sampel random ini dilakukan dengan cara pertama, membuat gugusan-gugusan atau klaster yang setiap klaster itu diasumsikan homogen pada klasternya. Kemudian dari setiap klaster atau setiap gugusan itu diambil sampelnya secara random. Ini yang disebut dengan teknik cluster random sampling. Apabila pengambilan sampel itu berdasarkan wilayah secara berjenjang, bisa juga kita mengambil sampelnya secara random. Tetapi pengambilan sampel secara random itu dilakukan secara berjenjang. Sebagai contoh misalnya, kita akan melakukan studi atau penelitian tentang rata-rata lama belajar. Berapa tahun pada suatu provinsi tertentu. Bisa juga secara nasional. Tapi kita ambil contoh pada suatu provinsi tertentu. Pertama yang kita lakukan, karena setiap provinsi itu terdiri dari kabupaten kota, maka langkah pertama adalah kita mengambil secara random kabupaten kota yang akan menjadi sampel. Kemudian, karena setiap kabupaten kota ini memiliki sejumlah kecamatan, maka dari setiap kabupaten kota yang terpilih sebagai sampel, itu kita ambil sampel kecamatannya. Kemudian karena dari setiap kecamatan itu terdiri dari desa dan kelurahan, maka dari setiap kecamatan yang terpilih sebagai sampel itu, kita pilih lagi desa atau kelurahan sampel. Nah, dari setiap desa kelurahan sampel terpilih inilah kita memilih subjek-subjek untuk dijadikan sumber data dalam pengumpulan data tentang rata-rata lama mengikuti pendidikan. Ini adalah cara-cara yang dilakukan kalau kita mengambil sampel secara random atau kalau kita mengambil sampel berbasis peluang. Adapun pengambilan sampel tidak berbasis peluang, itu ada beberapa teknik. Di antaranya misalnya dengan menggunakan apa yang disebut dengan sampel berbasis tujuan atau purposive sampling technique. Artinya kita mengambil sampel dari mana saja sesuai dengan maksud kita melakukan penelitian itu. Atau melakukan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah secara online. Yaitu kita mengupload kuesioner yang kita buat pada Google Form, kemudian siapa yang bersedia mengisi form itu kita jadikan sampel. Ini termasuk pada teknik pengambilan sampel yang tidak berbasis peluang. Perlu difahami oleh kita, pengambilan sampel secara random, secara acak, itu berpeluang menghasilkan temuan atau kesimpulan penelitian yang sahih untuk dibuat generalisasi. Karena di dalam konsep penelitian ilmiah, kesahihan kesimpulan itu ada dua macam. Yang pertama, kesahihan internal, dan yang kedua kesahihan eksternal.
Atau di dalam istilah umumnya itu internal validity dan external validity. Apa yang dimaksud dengan kesahihan internal? Kesahihan internal dari suatu kesimpulan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kesimpulan yang dibuat ini berdasarkan kepada data yang dari mulai instrumen yang digunakan, proses menyusun instrumennya, kemudian parameter-parameter pengukuran dari instrumennya, kemudian proses pengumpulan datanya, proses analisis datanya, itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal. Maka kesimpulan yang kita buat dipandang memiliki validitas internal. Adapun validitas eksternal adalah hasil kesimpulan yang kita buat ini dibuat generalisasi. Apabila teknik pengambilan sampelnya itu mengikuti kaidah-kaidah seperti tadi, maka generalisasi terhadap kesimpulan yang dibuat itu dianggap valid. Apabila tidak, maka validitas eksternal dari generalisasi yang kita buat itu dipertanyakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.